Silakan Anda mulai dari sekarang tulis di kolom komen Anda mau pilih angpau yang nomor berapa. Ada 7 angpau, masing-masing isinya adalah firman Tuhan untuk keluarga Anda. Angpau nomor 1, angpau nomor 2, angpau nomor 3, angpau nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-41, yaitu edisi Imlek di tahun 2024 ini. Dari Jakarta, Indonesia, saya Romo Yosef Susanto mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Anda yang merayakannya. Saudara-saudaraku terkasih, bagi beberapa keluarga masih menjaga tradisi Imlek ini sebagai bagian dari budaya, sebagai bagian dari tradisi, didikan, warisan, hikmat, kebijaksanaan dari para orang tua kepada anak-anak mereka. Saya bisa sampai seperti ini karena hasil didikan keluarga saya. Kebetulan keluarga saya juga menerapkan perayaan Imlek dari saya kecil. Ternyata Imlek itu kan bukan soal angpau, bukan soal barongsai, bukan soal naga, bukan soal duit apalagi. Tidak. Karena apa? Di malam Imlek kami dari kecil oleh mama, oleh papa dididik satu. Kalau masalah-masalah kecil jangan dibikin gede. Masalah gede dibikin kecil. Nah ini dia, artinya mengajarkan soal kerukunan antar saudara. Meskipun saudara kita nggak sempurna, kita juga harus sadar, kita juga nggak sempurna buat saudara kita bisa jadi. Maka jagalah kerukunan, jangan ribut antar saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, soal makanan. Kalau punya makanan, apalagi makanan enak, silakan berbagi. Kalau makanan jangan berebut. Kalau berebut kayak orang di penjara, gitu katanya bukan? Kalau ada makanan enak nih, biarlah orang lain dulu yang makan. Kita bisa ngalah. Itu yang dididik. Jangan bagi sisa-sisa makanan, itu artinya membuang. Tetapi bagilah, berilah yang terbaik kepada orang lain. Nah, yang ketiga ini nih. Diajarkan juga anak-anak yang menopang keluarganya, orang tuanya, itu rezekinya pasti paling tokcer. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah dalam keluarga Anda juga ada tradisi-tradisi lain yang bisa memperkaya khazanah iman kita? Bagaimana apa yang diajarkan oleh iman Kristiani dapat sungguh-sungguh nyata, ada benang merahnya. Bagaimana tradisi betul-betul bisa memperkaya penghayatan kita terhadap apa yang kita imani. Nah, saudara-saudara, di depan saya ini sudah saya sediakan 7 angpau. Isinya juga bukan duit, saudara-saudara. Isinya adalah pesan Tuhan untuk Anda. Angpau itu kalau Anda merasa itu duit, lalu berapa angpau yang akan kalian terima hari ini, itu mungkin perlu diluruskan, saudara-saudara. Di balik angpau ini ada orang yang mau berbagi kebaikan, berbagi berkatnya. Ada kemurahan hati, ada kelemah lembutan, ada kasih yang tulus, tidak mengharapkan kembali. Kalau itu sampai terjadi, betul-betul berkat mengalir buat kehidupan kita. Kerukunan, kesehatan, kebahagiaan, kebersamaan, rezeki, dan juga aneka-aneka berkat lainnya. Silakan Anda mulai dari sekarang tulis di kolom komen Anda mau pilih angpau yang nomor berapa. Ada 7 angpau, masing-masing isinya adalah firman Tuhan untuk keluarga Anda. Angpau nomor 1, angpau nomor 2, angpau nomor 3, angpau nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Silakan Anda pilih, tulis di kolom komen sekarang. Baik, di balik angpau-angpau itu saudara-saudara ada pesan-pesan dari kitab suci. Misalnya, saya buka dulu angpau nomor berapa? Angpau nomor 1 lah Romo. Mari kita buka ya. Yang nomor 1. Di situ ada isinya Mazmur bab 133 ayat 1. Waduh, dibuka dengan sesuatu yang luar biasa. Di mana pemazmur mengatakan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Betul kan? Ya Romo, saya pengen Romo, keluarga saya, anak-anak saya, pasangan hidup saya, orang tua saya, mertua saya Romo, rukun, bisa hidup bersama. Meskipun dalam prakteknya itu tidak mudah, tetapi ada firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Firman Tuhan yang bisa kita andalkan. Alangkah baik dan indahnya. Artinya dari awal memang Tuhan menghendaki keluarga itu rukun, bisa hidup bersama. Itu dia, bisa menerima kebaikan kekurangan masing-masing, bisa mengasihi, bisa juga dikasihi. Itu dia keluarga. Sekarang angpau nomor 2. Kita lihat. Angpau nomor 2. Ada apa isinya di situ? Ada Amsal bab 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Bunyinya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya Amsal 22 ini berbicara soal bagaimana tanggung jawab kita, berkat kita kepada anak, berkat kita kepada keluarga besar kita. Bukan soal warisan, duit, rumah, apartemen, mobil. Bukan itu saudara-saudara. Tapi didikan, budi pekerti, etika. Betul-betul bagaimana nih? Didiklah anak-anak kita dengan baik, dengan serius. Jangan asal main-main gitu ya. Tapi betul-betul dengan kesungguhan. Karena nanti ketika mereka dewasa, mereka akan betul-betul bisa merasakan apa-apa saja yang sudah mereka terima sejak kecil sangat berguna ketika mereka dewasa. Keren banget. Kemudian angpau nomor 3. Angpau nomor 3. Ada apa di situ? Ada Efesus bab 6 ayat 4. Efesus bab 6 ayat 4. Isinya adalah, nah ini dia nih, nomor 3 nih. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, selain ya ini untuk para bapak, ini juga bisa buat anak loh pesan ini. Karena begini, orang tua dalam segala keterbatasannya seringkali mendidik kita, memberi kita nasihat. Kadang-kadang juga pakai keras-kerasan bukan? Pakai ngotot-ngototan juga. Kadang-kadang saudara-saudaraku yang terkasih, juga di dalam didikan mereka yang keras bagi anak-anak ini, kita bisa menemukan mudah-mudahan nasihat, rencana, jalan-jalan, dan didikan dari Tuhan sendiri. Mungkin Romo kalau saya dulu nggak dikerasin sama orang tua saya jadi manusia yang lemah Romo. Dulu Romo waktu masa remaja, saya ditentang habis-habisan nggak boleh keluar malam Romo. Jam 11 saja udah disuruh pulang Romo, jam 11 malam. Untung Romo, mungkin kalau dulu saya nggak dilarang, saya udah jadi orang yang nggak bener. Misalnya kayak begitu. Untung Romo saya dulu dilarang rokok Romo. Untung sekarang saya ketika udah tua ini lebih sehat. Lifestyle-nya, gaya hidupnya lebih sehat misalnya. Dan juga para orang tua, kebenaran yang Anda didik untuk anak-anak Anda. Jangan gunakan tangan, kekerasan. Kalau bisa jangan sampai pernah digunakan. Gunakan relasi, intimasi, kehangatan. Didiklah anak-anak kita. Yang penting adalah orang tua bisa memberi teladan. Itu yang paling penting. Baik saudara-saudara, kemudian yang angpau nomor 4. Di situ ada Kolose bab 3 ayat 21. Kolose bab 3 ayat 21, di situ dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini dia yang berikut nih. Entah 3 dan 4 kok buat bapak-bapak semua ya. Ada apa ini relasi anak dengan bapak-bapaknya ini? Apakah sedang tidak baik-baik aja? Apakah omongan, didikan, tindakan, kelakuan, teladan dari bapak-bapak ini cuma bisa nyakitin hati anak-anaknya? Sehingga anak-anaknya tawar hati. Bukan cuma tawar sama bapak yang menyakiti dia, juga tawar hati kepada anak-anaknya, tawar hati kepada istrinya, tawar hati kepada keluarga besarnya. Salah satu ungkapannya adalah bodoh amat, terserah aja, nggak mau tahu, nggak mau peduli. Itu artinya tawar hati. Hati manusia adalah tempat Tuhan hadir dengan kasih,
cinta, pengampunan. Kalau udah tawar hati, adanya nanti kebencian, adanya nanti amarah yang kita tahu pasti akan mendatangkan ketidakbahagiaan bagi hidup manusia dalam keluarganya atau pada dirinya sendiri. Betul nggak? Iya, betul banget Romo. Itu dia. Sekarang yang nomor 5, angpau nomor 5 kita buka. Nomor 5 nih ya. Ini bukan buat bapak-bapak aja nih. Roma bab 12 ayat 10. Roma bab 12 ayat 10. Di situ dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Cakep nggak? Iya Romo. Dalam tradisi keluarga saya, yang muda harus tahu adat, harus bisa menghormati orang tuanya atau orang yang lebih tua. Tetapi saudara-saudara, di zaman sekarang, firman ini juga bisa buat para orang tua. Apakah kelakuan kita, kata-kata kita, omongan kita, sikap kita sudah bisa dihormati? Jangan soknya gila hormat, minta dihormatin. Tetapi kita tidak bisa menjadi teladan buat para anak-anak ini, para generasi muda ini. Maka betul yang dikatakan oleh Roma bab 12 ayat 10. Hendaklah kita saling mengasihi. Kuncinya adalah kasih kok ternyata. Dalam keluarga, ketika kita dijahatin sama orang, ketika kita dijauhin, ketika kita direndahin sama orang, kuncinya kasih, udah satu aja. Saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kadang-kadang kan kita lebih kaya, lebih tua, lebih senior, lebih segalanya daripada orang-orang itu. Kita nunggu, ayo mereka harus memberi salam dulu sama saya misalnya. Saling lebih dulu memberi hormat dan memberi salam. Itu saudara-saudara. Buat orang-orang muda, buat orang-orang tua, buat generasi-generasi senior ataupun junior, salinglah mengasihi sebagai saudara. Ini kuncinya betul-betul dari perayaan Imlek. Ada kasih dalam keluargaku. Sekarang yang nomor 6 kita lihat. Nomor 6, ya jatuh. Di situ nomor 6 itu ada 1 Petrus bab 4 ayat 8. 1 Petrus bab 4 ayat 8. Di situ dikatakan begini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, ini dia. Romo kok bagus banget ya Romo ya. Yang nomor 6 ini ya. Betul-betul perbanyak berbuat kasih, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang ada maksud-maksud lain di balik selain kasih itu sendiri. Kasih yang sungguh-sungguh artinya kasih yang tulus, kasih anak kepada orang tua tulus, kasih orang tua kepada anak juga harus tulus, antar suami dan antar istri juga harus kasih yang tulus. Meskipun capek, lelah, gemes, atau cinta menjadi dingin, jangan sampai cinta menjadi hilang, menjadi baal dalam relasi-relasi kita di tengah keluarga kita. Maka kasih yang tulus harus tetap jadi nomor 1, sebab kasih menutupi banyak dosa. Artinya pertobatan. Setiap orang tua di hari Imlek, setiap anak di hari tahun baru Imlek, setiap pasangan di tahun baru Imlek juga harus disadari, apakah aku sudah memperbaiki diriku dari tahun ke tahun. Bukan cuma ini sionya apa nih, siapa yang paling beruntung, siapa yang paling sial. Bukan itu saudara-saudara, tapi apakah manusia belajar dari kesalahan-kesalahannya. Manusia belajar dari masa lalunya. Jangan mengulangi hal-hal yang buruk supaya di depan yang buruk tidak terulang lagi. Sebetulnya sederhana saudara-saudara, intinya pertobatan. Keren bukan? Sekarang angpau nomor 7 bisa saya buka untuk Anda. Di situ Amsal bab 11 ayat 29. Amsal bab 11 ayat 29 bunyinya begini. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak yang orang bijak. Waduh Romo, nomor 7 kok betul-betul Romo kok bunyinya begini. Karena ini sebuah kenyataan. Barang siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Artinya dia nggak dapat apa-apa, sia-sia. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak.
Saudara-saudara, keluarga kita awali dengan baik-baik, bukan? Anda ngelamar anak orang, Anda nikahi anak orang, hidup bersama dengan impian-impian, harapan bersama. Tetapi saudara-saudara, banyak orang yang mengacaukan rumah tangganya sendiri. Entah apapun kelemahannya, apapun kesalahannya. Percayalah saudara-saudara, orang-orang yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Nggak dapat apa-apa, betul-betul. Anak-anaknya jauh dari dia, istrinya ninggalin dia, suaminya juga nggak peduli sama dia. Apalagi orang tua dan mertuanya. Dia tidak akan dapat apa-apa. Tapi orang yang mempertahankan keutuhan rumah tangganya, silakan Anda lihat ketika Imlek anak-anaknya datang, sayang banget sama dia, memberikan kasih, memberikan doa dan harapan. Barang siapa mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan dapat berkat yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, semoga firman-firman Tuhan ini betul-betul ditangkap sejernih-jernihnya. Betul-betul saya menekankan sekali lagi, Imlek bukan soal angpau, berapa duit yang akan kita terima, tapi berapa berkat-berkat yang bisa kita bagikan. Keberadaan kita, kehadiran kita di tengah keluarga, kesehatan, kasih, kejujuran, pengampunan, itu berkat yang sesungguhnya. Saya, Romo Yosef, mau pulang dulu ke rumah mama, kumpul sama keluarga saya. Semoga berkat Tuhan hadir selalu untuk hidup Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.